Bapak Ibu sekalian, ahlan wa sahlan, selamat bergabung di Zoom Muamalah Think Quran. Di sini satu forum, ya, satu komunitas di mana kita akan membahas satu platform yang memiliki dua kebaikan. Ada tugas yang kita melalui Think Quran ini bisa terselesaikan, yaitu tugas mendakwahkan Quran, mensyiarkan Quran. Kemudian ada peluangnya, peluang muamalahnya, di mana kita bisa meraih income harian. Income mingguan maksudnya. Nah, kebaikan-kebaikan ini akan disampaikan nanti oleh Pak yang terhormat Pak Raihan Harada. Insya Allah dalam waktu 40 menit ke depan kita akan mendengar pembahasan pemaparan dari beliau mengenai apa itu Think Quran dan kemudian bagaimana cara untuk mengikuti bisnis atau muamalah di Think Quran ini. Baik, waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Bos Haren dan kita untuk memulai pembukaan kita baca basmalah dan surat Ummul Kitab suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Rehan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan karena Allah, perkenalkan nama saya Rehan. Saya cerita sedikit sebelum kita akan masuk ke materi. Cerita sedikit gimana awal perkenalan saya dengan Think Quran, ya. Saya bukan orang pondok, bukan basic dari pondok, benar-benar orang biasa yang emang menjalani hidup seperti kebanyakan orang, gitu ya. Jadi saya diperkenalkan sama Pak Haji Jailan nih, ya. Alhamdulillah qadarullah beliau sudah ada di sini, gitu ya. Beliau adalah suami dari temannya istri saya, gitu, dan kita udah kayak saudara, gitu ya, udah sering ngobrol. Dan ketika diperkenalkan dengan satu aplikasi Think Quran ini, membuat saya berpikir ini yang selama ini saya cari, gitu ya. Eh, Satu aplikasi yang sangat memudahkan untuk belajar Quran, belajar mufrodat atau bahasa Arab, ya. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Dan ya waktu itu tanpa berpikir panjang, jadi emang udah langsung tertarik untuk mengenalkan aplikasi Think Quran ini kepada banyak orang. Itu sedikit perkenalan, ya, dengan saya, ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih banyak ta'arufnya, lebih banyak silaturahimnya. Oke, kita masuk ke materi, ya. Ya, tunggu sebentar. Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Uh, Udah kelihatan, ya, Ibu, Bapak? Sudah ada. Sudah, ya. Oke. Ya. Video di awal tadi emang benar-benar mencerminkan apa yang sebagian besar masyarakat Indonesia alami, gitu ya. Ya, masyarakat Indonesia benar-benar 87% masyarakat kita adalah Muslim.
menjadikan Indonesia adalah suatu negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Namun kenyataannya ironisnya adalah 65%. 65% itu adalah buta aksara Quran. Makanya wajar salah satu teman kita tadi, Ustadz Taki Malik, mengadakan sosial eksperimen, nanyain ke orang-orang, dan banyak yang nggak tahu gitu ya. Sekilas mungkin teman-teman di sini ya mungkin ada yang ketawa juga ngelihatnya, tapi ya itulah yang dialamin oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, dan bisa jadi itu juga termasuk ke kita dan keluarga kita gitu ya. Ya kalau misalnya kita mau cermatin, mungkin di sini kalau saya lihat mungkin umurnya yang sepantaran dengan saya gitu ya, yang sepantaran dengan saya mungkin, atau yang udah lebih jauh di atas saya gitu. Mungkin yang kalau ngelihat dari penampilan, dari ininya, displaynya tadi Diki yang paling muda kayaknya, walaupun ada brewokan gitu ya. Nah, saya ingat kalau misalnya coba yuk kita sama-sama merenungi gitu, bahwasannya apa namanya, ketika kita berbicara tentang lagu aja, mungkin kita dibesarkan dengan waktu masa remaja kita gitu ya, waktu masa kuliah kita atau masa SMA kita gitu ya, kita zaman-zaman saya dibesarkan dengan lagu, mungkin lagu contohnya lagu Dewa 19 ya. Itu lagu Dewa 19 ya, kalau misalnya kita dengerin misalnya kayak lagu Kangen gitu ya. Ini ada yang boleh di chat dong kalau misalnya yang seumuran dengan saya gitu ya. Jadi biar lebih enak ininya. Jadi ketika mendengarkan lagu Dewa itu bisa terhanyut, bahkan ya mungkin sambil matikan lampu dengerin lagunya gitu ya, sambil mungkin bisa nangis gitu ya, bisa nangis mendengarkan lagu Dewa 19, lagu Kangen lah, banyak banyak lagu lah ya. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu di sini juga punya lagu kenangan sendiri yang membuat ketika mendengarkan lagu itu tuh jadi kayak flashback gitu, jadi kayak teringat-ingat lagi gitu apa pengalaman yang terjadi di lagu itu gitu. Yang membuat bisa jadi kita ketawa, bisa jadi kita sedih, bisa kita senyum, bisa kita nangis gitu. Tapi berapa banyak orang yang menangis ketika dibacakan surah Al-Fatihah ketika sedang bersolat berjamaah. Ketika setiap hari kita di 17 rakaat kita gitu ya, kita membacakan ihdinas siratal mustaqim, kita minta jalan yang lurus gitu, yaitu jalan yang Allah ridhoin gitu ya. Dan kita insya Allah kita ada di jalan yang lurus ini gitu. Tapi kita perasaan kita tenang-tenang aja ya, perasaan kita biasa aja. Bahkan ketika sambil sholat imam membacakan surat itu, kita pikiran kita kemana-mana ya, pikiran kita kemana-mana. Aduh ini kompor udah dimatiin belum ya, apa cicilan anak, sekolah anak gimana ya besok ya, segala macam gitu. Nah berapa banyak orang yang berpikir seperti itu gitu ya. Terus ketika kita misalnya mendengarkan lagu Dewa tadi, contohnya kita mendengarkan lagu Dewa tadi, udah lama kita nggak dengerin, udah lama banget kita nggak dengerin. Mungkin ada sekitar 10-15 tahun kita udah nggak pernah udah tidak pernah mendengarkan lagu tersebut gitu ya. Terus tiba-tiba muncul ketika lagi jalan, lagi putar radio, atau misalnya lagi dengerin jalan di mall gitu, keputar lagu itu dan kita secara otomatis langsung ngikutin nyanyian tersebut gitu, dengan secara otomatis gitu kita bisa langsung ngikutin lagu tersebut, padahal udah lama tidak diperdengarkan, udah lama tidak masuk di telinga kita gitu. Tapi berapa banyak juga yang ketika berbicara sedang melantunkan surat Al-Kafirun gitu, nggak usah jauh-jauh lah, berbicara tentang Al-Kafirun, kul ya ayyuhal kafirun, ya kan, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud, berulang kali ya. Jadi ini kayak nggak habis-habis gitu ya, apa kita nggak usah bicara ayat-ayat yang lain gitu ya. Artinya ini menjadi satu pertanyaan, benarkah kita yang menjauh dari Quran, atau Quran yang lagi jauh sama kita? Sementara kalau dengan lagu-lagu dunia kita bisa langsung otomatis ingat gitu ya. Sementara kalau ketika berbicara kalamnya Allah, cepat banget lupanya. Jadi itu yang mesti kita tadaburi, itu yang kita mesti muhasabah ya. Bahwasanya kenapa ya? Kenapa di kita yang mayoritasnya Muslim tapi banyak yang masih buta aksara Quran? Kenapa yang di negara kita yang mayoritasnya Muslim tapi
sebagian besar mungkin orang yang sudah hafal Quran atau misalnya sudah hafal beberapa surat terus seketika dalam waktu berapa lama ketika nggak dimurojaah lagi terus tiba-tiba hilang. Itu yang mesti kita cari tahu kenapa. Ya. Dan ketika berbicara ya Al-Quran ini kita udah jelas tahu bahwasanya ini kalamullah gitu ya. Karena ini jelas-jelas perkataan Allah yang dimana yang menakjubkannya di ayat pertama gitu ya setelah surah Al-Fatihah ketika berbicara Alif Lam Mim dan terus Allah bilang dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah satu kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun. Ini menarik. Al-Quran diawali dengan kata-kata dzalikal kitabullah raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk buat orang-orang bertakwa. Kalau misalnya kita bicara tentang produk kita atau misalnya Bapak-bapak, ibu-ibu di sini pernah ngejalanin skripsi gitu ya atau menulis suatu buku gitu ya. Pasti halaman pertamanya apa sih yang ditulis? Kata pengantar kan? Kata pengantarnya pasti biasanya itu pasti ngomong tidak ada gading yang tidak retak, semua kesempurnaan hanya milik Allah. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kita di awalnya aja sudah memohon maaf kalau misalnya ternyata ada kesalahan-kesalahan dalam penulisan kita di buku kita gitu atau di skripsi kita. Ya karena saya nggak pernah nerbitin buku jadi skripsi yang ada. Ya Ustadz Fahad tuh pernah bikin buku. Ya pasti di depannya kata pengantar kayak gitu. Habis itu baru ngucapin terima kasih buat ini, buat ini, buat ini. Tapi kalau kita lihat Quran, pertamanya langsung tidak ada keraguan sedikit pun. Allah udah langsung menghujamkan kata-kata itu yang bilang dzalikal kitabullah. Ini kitabku kata Allah. Dan udah lil muttaqin. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa dan ini tidak ada keraguan. Artinya ini udah benar-benar dari Allah. Jadi udah tidak ada keraguan sedikit pun. Artinya justru kita yang emang harus banyak mentadaburi ayat tersebut. Ya. Nah, artinya, oh mungkin ya, mungkin ketika kita cerita di dalam Al-Quran ini kita harus tahu arti makna kata-kata mufradatnya. Karena tidak bisa dipungkiri ya, ketika berbicara Al-Quran adalah sesuai dengan surat Yusuf gitu ya. Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Kami turunkan kepada kalian adalah dalam berbahasa Arab la'alakum ta'kulun agar kalian mengerti. Artinya supaya kita yang disuruh mengerti bahasa Arab tersebut. Jadi dan 77.000 ini di dalam kata-kata di Al-Quran ini menariknya adalah Allah buat mudah. Kata-katanya ini diulang-ulang. Jadi dengan 900 kata di Al-Quran itu kita sudah paham 80% Al-Quran. Tentu harapannya ketika kita belajar mufradatnya atau kata-kata yang berulang di Al-Quran ini kita bisa sama bahkan jauh lebih meresapi ayat-ayat Quran ketika kita baca surat di Al-Quran sendiri atau misalnya kita lagi mendengarkan imam baca, kita tahu artinya dan kita menangis. Kita pinginnya seperti itu. Kalau yang kemarin-kemarin kita mendengarkan lagu-lagu Indonesia atau lagu-lagu Barat, kita tahu faham artinya dan kita menangis, ini saatnya. Bahwasannya kita juga harus tahu kata-kata di dalam Al-Quran, bagaimana ancaman, bagaimana pengharapan, bagaimana siksa, bagaimana Allah kasih surga, itu tuh kita tahu. Tentunya harapannya kita seperti itu, bukan? Ya, 900 kata, pahami 80% Al-Quran. Gimana caranya? Saya akan tunjukkan di aplikasi yang namanya Think Quran ini. Ya. Oke, bentar ya. Nah, di sini udah pada coba semua aplikasi Think Quran? Boleh dong kalau di chat supaya kita ada interaktif ya. Kalau yang udah coba aplikasinya boleh di chat udah gitu ya. Ya, nah kita lihat di sini. Nah ini kalau teman-teman di sini mungkin udah ada yang dikasih link referralnya. Ya kita ngelihat di aplikasi Think Quran sendiri. Kita akan lihat betapa menyenangkannya gitu ya, betapa memudahkan aplikasi Think Quran ini memfasilitasi itu ya. Jadi pemilik ya, aplikasi Think Quran juga mungkin merasakan hal yang sama. Kenapa orang
beliau dari Malaysia, orang Malaysia pun juga banyak yang tidak paham tentang kata-kata di Al-Quran. Oke, makasih Mas Adiki. Alhamdulillah saya sudah coba kedua baru surat An-Nas. Oke, siap. Ya. Nah, ini simple banget ya. Nanti teman-teman lihat aja sendiri lagi atau misalnya tanya sama yang pengundangnya. Nah, mulai belajar ini kita langsung lihat langsung ya. Kita bisa lihat aplikasi ini berbasis artificial intelligence dan ini dibuat dengan gamifikasi. Jadi ini dibikin supaya menyenangkan, semua orang juga bisa memainkannya gitu. Semua orang juga bisa belajar ya. Karena metode dari Al-Qur'an ini banyak ya. Metode dari Al-Qur'an banyak. Jadi kita lihat dari aplikasi dari Tingquran contohnya ya. Nih kalau misalnya dibilang kalau surat Al-Falaq aja ya. Misalnya kita masuk tadi udah bicara Al-Nas. Ya kita masuk di surat Al-Falaq. Oke, pelajari kosakata baru dari materi ini. Nah, di surat Al-Falaq, nah fokusnya ini cuman kata-kata atau mufradat yang berulang, yang bakal berulang di Al-Quran gitu ya. Nah, a'udzu ya. Jadi ini kalaupun misalnya orang tunanetra, orang tunanetra pun juga bisa memainkan ini gitu karena ada suaranya ya. Jadi dikasih tahu a'udzu itu aku berlindung, habis itu berikutnya Robbi ya dan syarri kejahatan. Jadi 3 kata ini yang di surat Al-Falaq yang akan diulang-ulang terus. Dicoba diulang-ulang terus supaya masuk ke pikiran bawah sadar kita. Karena ya tentunya ya ketika kita mendengarkan balik lagi kalau misalnya kenapa kita sampai sekarang masih hafal lagu-lagu zaman dulu gitu ya, karena ketika pada masanya kita berulang-ulang terus nyanyikannya. Apalagi kita kalau lagu Indonesia kita lebih paham lagi maknanya kan, kita lebih tahu lagi artinya. Kita berulang kali kita nyanyikan sambil kita tahu artinya. Oh, itu udah langsung masuk. Yang ketika 10-15 tahun kemudian nggak pernah diperdengarkan, muncul lagi lagu itu, otomatis kita langsung bisa. Harapannya mudah-mudahan Allah kasih pemahaman kita jauh lebih hebat daripada itu, dan ini bentuk ikhtiar kita. Ya. Jadi ini kita mulai mulai kita belajarnya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini dengan yang warna biru ini a'udzu. Nah, ini artinya apa? Udah ada di bawah. Kita tinggal pilih a'udzu itu artinya tadi aku berlindung. Ya. Nah, bentar. Ini mana itu? Robbi. Jadi setelah itu muncul yang kata-kata yang baru lagi, Robbi. Ini yang biru ini ya kita klik artinya Rob. Nah, udah otomatis langsung ini benar. Lanjutkan. Diulang lagi, aku berlindung. Aku berlindung apa artinya? A'udzu. Ya, kita langsung lihat a'udzu yang mana, yang ini. Nah, kita langsung cek, periksa, lanjutkan. Rob, diulang lagi. Tujuannya itu sebenarnya ya, untuk pelan-pelan masuk ke pikiran bawah sadar kita ya. Rob itu Robbi. Masuk. Pilih kata-kata yang tepat. Syari tadi artinya apa? Kejahatan ya. Nah, lanjutkan. Syari kejahatan itu salah atau benar ya? Syari itu artinya kejahatan, berarti benar. Nah, 5 jawaban benar berturut-turut. Ya, siap, terus lanjutkan. Nah, sesimpel itu gitu ya. Nanti dalam perjalanannya itu bakal terus berulang kata-kata itu ya, teman-teman, yang membuat kita jadi tahu arti katanya ini ya. Sudah mencoba sampai Al-Kausar. Siap. Mumtaz, Ustaz Safrul ya. Itulah tujuan dari aplikasi Tingquran ini ya. Karena apa ya, yang tadi kita cerita bahwasannya mesti masuk berulang terus supaya bisa lebih paham ya. Nah, ini jadi kalau misalnya kita tadi udah langsung mainkan, ini lebih kurangnya seperti ini ya. Ya, ini dari min tadi hampir mirip ya. V itu artinya di, terus ya V itu apa artinya di ya. Ini kita lanjut aja, next, terus sampai di lebih kurang sama ya teman-teman ya. Nanti di games jauh lebih di aplikasi jauh lebih
jauh lebih menyenangkan gitu ya. Kita udah langsung coba praktek. Nah, ketika udah langsung muncul sangat bagus ini, dari kata-kata itu, nah menariknya ini yang tadi juga muncul ya. Artinya dengan 4 kata ini, fi, alladhi, sama, min, itu ya, Masya Allahnya itu diulang di Al-Quran itu sebanyak 6.679 kali. Artinya dengan kita faham, dengan kita tahu artinya kata-kata 4 mufrodat ini, itu kita sudah tahu 9,1% kata-kata di Al-Quran. Masya Allah. Ini menurut saya cukup sangat membantu supaya kita bisa lebih paham tentang makna Al-Quran. Dengan cara yang sangat simpel, dengan cara yang menyenangkan gitu ya. Karena ketika misalnya dimainkan pun juga untuk anak-anak, untuk orang tua, mereka juga dengan cepat mudah tahu bahwasanya oh ini menyenangkan nih main. Anak kita yang paling kecil juga udah sangat terbiasa dengan ini. Oke. Nah, artinya ya ini dia aplikasi Tingquran ini hadir yaitu cara mudah mempelajari bahasa Al-Quran. Cukup luangkan waktu 15 menit sehari ya dengan basic saya terutama ya. Saya paham di sini Bapak-bapak Ibu-ibu ada yang udah belajar dasar-dasar bahasa Arab. Ini artinya siapapun bisa mempergunakannya. Walaupun kita tidak punya dasar-dasar bahasa Arab sekalipun. Ya. Ini di mana kedudukan Tingquran? Nah, teman-teman, berarti kita dengan kedudukan Tingquran ini kita tahu, kita bisa memetakan kepada siapa-siapa aja yang bisa kita siarkan aplikasi Tingquran ini ya. Kalau misalnya kita ngelihat Tingquran itu ada di posisi yang setelah kita belajar huruf hijaiyah ya, belajar huruf atau misalnya orang-orang udah belajar huruf hijaiyah, terus udah belajar makhrajul hurufnya, tajwidnya, fathah, kasroh, domahnya udah pada tahu. Nah, Tingquran setelah dari 2 tahap itu. Artinya ini peluangnya masih sangat luas banget. Berapa banyak orang Indonesia yang belajar Quran? TPA, ibu-ibu pengajian, udah pada paham gitu, udah pada insya Allah udah pada tahu mat tabi'i yang mana, apapun lah ya, ketika berbicara tentang makhrajul huruf. Nah, kita masuk di situ. Bahwasanya Tingquran belajar arti kata per katanya. Harapannya dari situ difahamkan sama Allah, ditimbulkan perasaan oleh Allah buat pingin lanjut belajar nahu sorofnya, pingin lanjut belajar balaghahnya, pingin lanjut belajar mantiknya, terjemahannya, tafsir, dan harapannya adalah dengan aplikasi Tingquran pingin semangat untuk datang ke masjid, pingin semangat untuk panggil atau datang berguru pada ustadz. Itu harapannya. Jadi kita memfasilitasi insya Allah wasilahnya dari orang yang sudah mulai belajar Quran, dasar-dasar Quran, semakin dengan aplikasi ini, jadi mereka makin suka dengan Quran. Ini peluangnya dahsyat banget, potensinya dahsyat. Ya, nah ini keuntungan-keuntungan di Tingquran, ya mudah. Ya, kita udah lihat tadi ya aplikasinya, insya Allah semuanya bisa. Yang punya handphone, asal yang syaratnya yang punya handphone yang punya kuota ya. Yang punya handphone yang punya kuota tinggal buka, masukkan email, pingin trial dulu, pingin percobaan dulu, langsung belajar, mudah. Ya, dari pelajaran-pelajaran yang singkat seperti tadi kita udah praktekkan. Efektif. Jadi nanti masing-masing dari ayat tersebut cuman dipilihkan maksimal cuman 5 kata yang benar-benar itu udah dipilihkan itu bakal terus berulang di Al-Quran. Jadi nggak semua kata. Bagi saya pribadi, ini jauh lebih efektif gitu. Ketika punya aplikasi yang membantu menghafal kata-kata itu dengan cara yang sangat simpel seperti ini, cuman sedikit aja. Mungkin kalau bagi saya kalau udah dijejalin mulai misalnya kan ya pasti banyak lah ada beberapa aplikasi yang udah langsung masuk surat Al-Falaknya, surat apanya. Nah, ini cuman 5 kata aja. Oke, efektif, terus penguasaan ya, yang tadi seperti kita bilang
ini bagusnya di aplikasi Tingkuran ini karena berbasis artificial intelligence. Jadi ini seperti guru dalam tanda kutip yang terus-terus mengingatkan kita. Nanti kalau bapak-bapak ibu-ibu lanjut ya, kita akan tahu, kita akan dikasih tahu sama aplikasi ini bahwasanya mana kata-kata yang kita kuat banget untuk menghafalnya, kita dengan cepat langsung bisa menjawab, mana yang potensinya lemah. Nanti dengan yang lemah ini artificial intelligence itu akan terus meningkatkan kemampuan kita untuk dari lemah menjadi kuat. Dengan diulang-ulang terus, diulang-ulang terus, diulang-ulang terus. Ya ya menurut saya hari gini ya emang mesti yang ngingatinnya ya emang kalau misalnya manusia butuh kesabaran ya. Saya kebayang sih kalau misalnya saya misalnya punya guru gitu ya, atau misalnya saya ngajarin anak saya, terus tiba-tiba cool, berulang kali cool, cool, cool. Wah, saya mungkin habis kesabaran saya gitu. Tapi dengan ini kan artificial intelligence ya, jadi mereka udah tahu bahwasanya mana yang kita lemah, itu yang terus yang dirangsang mereka untuk supaya kita jadi kuat hafalannya. Dan ini cukup membantu berarti kan ya. Pemahaman yang jelas, rasakan kemajuan di saat membaca Al-Quran. Artinya pelan-pelan ketika kita tahu arti kul, ketika kita tahu arti sudur, ketika kita tahu arti an-nas, pelan-pelan ketika berbicara membacakan surat an-nas, oh kita sudah mulai paham apa sih yang Allah maksudkan message-nya di surat an-nas ini. Ketika kita berjamaah, ketika imam membacakan surat an-nas, kita sudah mulai makin meresapi gitu. Bahwasanya oh ini maksud Allah ya. Artinya mudah-mudahan Allah akan memahamkan kita, Allah akan memberikan kita progres ketika membaca ayat-ayatnya. Dan temukan pencapaian pribadi. Jadi buat yang pingin punya kompetisinya di sini pun juga ada gitu ya. Karena ini di aplikasi ini kan seluruh dunia ya yang make gitu ya. Jadi kita bakal berkompet atau berkompetisi dengan teman-teman kita yang lain, teman-teman muslim kita yang lain gitu ya. Supaya kita juga buat pencapaian kita pribadi, kita tahu oh mana kita yang emang mesti kita pelajari lebih lanjut, mana yang kita sudah kuasai, dan itu secara visual semua. Artinya inilah fungsinya kita perlu memahami bahasa Quran, bahasa Arab di Al-Quran, dengan harapan dengan Tingkuran ini kita tahu bahasa Arab dan juga kita udah lebih tahu lagi tentang Al-Quran ya. Ini siarnya ya. Kita bagi dua ya ketika berbicara aplikasi Tingkuran ini. Yang pertama adalah ini udah kewajiban kita untuk mensiarkan ya. Tapi ada tambahan di belakangnya, yaitu adalah bisnisnya. Ternyata ada maisahnya ketika kita mensiarkan tentang aplikasi Tingkuran ini. Pertanyaannya, bolehkah kita mensiarkan bolehkah kita mencari bisnis atau ada maisahnya di aplikasi ini? Boleh ya teman-teman ya, di surat Fusilat ayat 77 ya, itu Al-Qasas afan. Al-Qasas ayat 77 Allah bilang bahwasanya carilah pahala di negeri akhirat tapi jangan lupakan duniamu. Ya, dengan aplikasi ini insya Allah kita bisa dapat dua-duanya sekaligus. Niat awal syiar dikedepankan, mudah-mudahan bisa jadi wasilah untuk orang bisa jadi lebih kenal Quran, tapi juga dunianya juga bisa ngikutin dengan adanya maisha yang didapatkan atau pendapatan atau income yang didapatkan di aplikasi ini. Peluang bisnisnya besar, sangat besar. Ya, ini kita bicara dunia gitu ya. 1,9 miliar muslim itu cuma 400 juta, hanya baru 400 juta aja yang memahami bahasa Arab, dan ini kebanyakannya di Arab. Ya. Nah, kita berbicara di Indonesia aja. Di Indonesia tadi yang udah saya ceritakan di awal, 65% buta aksara Quran. Artinya inilah peluang kita, inilah tantangan syiar kita yang harus kita maju untuk mereka, mudah-mudahan, dan juga tentunya buat kita ya, supaya mereka lebih paham Quran, memahami bahasa Arab. Ya, jadi peluangnya sangat besar. Yaitu dengan visi Tingkuran, visinya adalah 100 juta orang memahami bahasa Al-Quran. Dengan visi ini mudah nggak tercapai? Senang nggak tercapai? Insya Allah ya, karena ya kita punya optimisme sendiri karena masyarakat Indonesia 220 juta. Artinya kalau Indonesia aja kalau misalnya kita bisa bergerak lebih masif, 100 juta bisa tercapai. Nah, dengan visi 100 juta orang memahami bahasa Al-Quran ini, kita nggak bisa lakukan sendiri.
kita harus bergotong royong, kita harus berjamaah, kita harus bertaawun, saling bahu-membahu untuk ngajakin orang lebih rame lagi supaya visi ini tercapai. Gak akan bisa kita lakukan sendiri. Saya pingin sendiri aja untuk ceritakan Tingkuran ini supaya 100 juta orang memahami bahasa Al-Quran. Enggak. Harus semuanya harus saling bergandengan tangan. Ya, nah ketika berbicara, ketika ngelihat aplikasi Tingkuran ini bagus, pertanyaannya berapa sih? Ada biayanya nggak yang dikeluarkan? Ya, ini ada biaya yang dikeluarkan. Karena aplikasi berbasis teknologi, aplikasi berbasis AI ini pasti ada cost-nya. Ya, pasti ada biayanya untuk maintenance-nya, untuk biaya operasionalnya itu pasti ada biaya. Dan yang dibayarkan itu cukup satu kali aja seumur hidup, udah nggak perlu bayar lagi, yaitu sebesar 1,399. Jadi kalau Bapak Ibu-ibu tadi ngecoba aplikasi yang gratis tadi, yang tadi kita udah coba ya, itu aplikasinya gratis ya. Sampai di 35 kata, terus habis itu dia ngelok ya, terkunci, dan ketika kita mau upgrade atau kita mau unlock itu, kita kalau misalnya melalui langsung Tingquran ya, kita langsung bayar dari Tingquran. Misalnya kita tidak melalui dari teman-teman kita yang ngirimin link ya. Jadi kita langsung coba cari aplikasinya di Tingquran langsung, itu kita bayar 1,4. Dan itu cuma bayar sekali. Habis dari situ kebuka semua suratnya. Insya Allah 80%-nya itu bisa kita paham dari situ tuh, kebuka semua surat-surat yang yang ditampilkan ya. Nah, itu 1,4. Tapi kalau kita punya teman-teman yang udah jadi reseller ya, itu lebih murah, yaitu cuman 1.099.000. Jadi kalau misalnya kita jadi reseller ya, atau misalnya Bapak-bapak Ibu-ibu tahu aplikasi Tingkuran ini dari link yang dibagikan oleh teman-teman kita gitu ya, berarti mereka adalah seorang reseller gitu ya, dan kita memutuskan mencoba dari aplikasi link tersebut, dan kita bayar dari situ, itu cuma 1.099.000, hemat 300.000 ya. Ini laba tinggi untuk Ecer yaitu 319.000. Nah, yang tadi visi 100 juta orang untuk hafal Quran itu atau mengerti bahasa Arab itu, yang saya ceritakan di awal, tidak mungkin kita akan kerjakan sendiri. Makanya kita ngajak sama bapak-bapak ibu-ibu di sini untuk sama-sama bergabung untuk jadi reseller, untuk sama-sama lebih dahsyat lagi, lebih masif lagi untuk mensiarkan aplikasi Tingkuran ini. Berapahan ketika misalnya saya pinginlah jadi reseller. Apa yang saya dapat gitu ya. Udah jelas ya, tadi kita udah bicara siarnya, dari secara bisnisnya atau dari secara maisanya, pendapatannya, saya dapat gimana tuh kalau bedanya saya dengan reseller atau saya jadi cuman pengguna aja. Nah, ketika menjadi reseller ya, Bapak-bapak Ibu-ibu itu satu bisnis unit itu tuh Bapak-bapak Ibu-ibu itu beli 5 paket Tingquran tadi cuman seharga 3.900.000. Artinya kalau dipecah jadi itu udah dapat 5 ya, udah dapat 5 aplikasi Tingquran yang bisa dibuka, semuanya bisa dibuka, bukan yang gratisan ya. Itu berarti 3.900.000 ya, berarti cuman hampir 800.000 aja satu aplikasinya. Dan ketika kita share ke orang lain dan orang lain tertarik untuk belinya, kita jual tadi ke harga yang ini, 1.099.000. Berarti artinya ada margin ya hampir 300 ribuan ya. Hampir 300 ribu. Ini program resellernya. Dan ini cukup simple. Cukup gampang banget. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang tertarik untuk menjadi resellernya, untuk menyebarkan siar ini, cuma 3,9 juta itu per satu unit bisnis. Dan sekedar informasi, aplikasi ini belum masuk ke Indonesia. Aplikasi ini baru dari Malaysia ya. Dari Malaysia juga baru akhir tahun kemarin di launchingnya, dan Indonesia insya Allah akan masuk besar-besaran, grand launchingnya itu adalah di bulan November tahun ini. Jadi benar-benar Indonesia itu masih belum banyak. Ini blue ocean, ini benar-benar pasarnya masih sangat luas, dan di Indonesia belum masuk. Jadi ya, sekarang balik lagi ke bapak-bapak ibu-ibu, mau lihat ini satu peluang,
peluang besar untuk siar dan juga ada peluang bisnisnya, itu semua terpulang kepada bapak-bapak ibu-ibu semua. Ya, artinya sangat simpel di Think Quran ya. Ketika berbicara bapak-bapak ibu-ibu ingin menjadikan ini jadi satu peluang untuk jadi reseller ya, segera berjoin, segera bergabung. Dan sukses bersama Think Quran benar-benar cukup simpel ya. Daftar dan beli produk, terus habis itu ajak 20 orang yang benar-benar kita tahu mereka bisa lebih banyak juga untuk CR yang punya value sama-sama kita, yang frekuensi sama-sama kita, dan perkenalkan sama yang ngajak. Habis itu duplikasi. Sesimpel itu bisnis di Think Quran ini. Ya, itu aja ya dari aplikasi Think Quran ini. Sangat mudah dan ini sangat bisa menjawab apa yang sekarang terjadi, permasalahan yang tadi kita udah ceritakan di atas, permasalahan yang ada di Indonesia ini ya, ini bisa jadi, insya Allah bisa jadi solusinya atau bisa jadi wasilahnya. Terakhir saya mau tutup dengan cerita sirah ya, dari kisah Rasulullah, bahwasannya ya Rasulullah dalam semasa hidupnya Rasulullah dibersamai oleh 3 abu. Ya, dari 3 abu ini, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah salah satu dari Khulafaur Rasyidin, orang yang sangat percaya apa yang terjadi dengan Rasulullah. Ya, bahkan ketika proses Isra Mi'raj terjadi dan orang kaum kafir Quraisy mengolok-ngolok Rasulullah, mengejek Rasulullah, berbicara tentang nggak mungkin, secara logika nggak mungkin, tapi Abu Bakar As-Siddiq berbicara kepada mereka bahwasanya kalaulah ada peristiwa yang jauh lebih menakjubkan daripada Isra Mi'raj, saya juga akan percaya. Itu Abu yang pertama. Abu yang kedua adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan di awal-awal Rasulullah masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah adalah seorang kafir Quraisy yang sangat menentang Rasulullah. Termasuk orang yang memerangi Rasulullah. Bahkan istrinya Abu Sufyan, yaitu namanya Hindun, ya, sampai memerintahkan salah satu budaknya untuk masuk ke perang Uhud dan berhasil membunuh pamannya Rasulullah, yaitu Hamzah. Tapi apa yang terjadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah dan kembali ke Mekah, yaitu peristiwa Fatu Mekah atau penaklukan Mekah, Abu Sufyan dan keluarganya masuk Islam setelah melihat kejayaan Islam. Dan sampai di penghujung hidupnya, Abu Sufyan dan keluarganya juga ikut membantu dakwahnya Rasulullah. Dan yang terakhir, Abu terakhir adalah Abu Jahal. Abu Jahal pamannya Rasulullah dan sangat tahu Rasulullah, benar-benar ikut melihat keajaiban yang Allah turunkan di zamannya Rasulullah, tapi beliau malah memilih untuk memerangi Rasulullah, sampai di akhir hayatnya pun juga beliau termasuk yang tidak mengimani kepada ajaran agama Islam. Bagi saya pribadi, itu adalah sekarang ini, ya ini adalah metafora atau perumpamaan. Tapi menurut saya ini pas di Think Quran ini. Apakah kita mau menjadi seperti Abu Bakar? Perumpamaan seperti Abu Bakar yang ketika aplikasi Think Quran ini belum masuk ke Indonesia. Baru banget, di Malaysia juga baru, di Indonesia juga apalagi masih baru. Tapi kita ngelihat, oh ini aplikasi bisa jadi wasilah saya untuk siar ke orang-orang. Atau kita mau jadi seperti Abu Sufyan yang melihat aplikasi ini terus mungkin masih bertanya bahwasanya oh aplikasi ini banyak sejenisnya segala macam, tunggu nantilah, tunggu masuk ke Indonesia, tunggu nanti setelah udah ngelihat aplikasi ini ternyata besar di Indonesia, baru kita bilang, wah coba kalau saya join dari awal ya. Atau ya jangan sampai kita seperti Abu Jahal ya, yang kita sudah tahu aplikasi ini bisa jadi wasilah, tapi mungkin dengan kesibukan kita, dengan kerjaan kita tidak siarkan Quran. Itu aja, jadi semuanya kembali ke kita masing-masing. Kita mau jadi seperti yang mana. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ma sobaka min hasanatin faminallah. Yang baik-baik semua datangnya dari Allah. Wa ma sobaka min sayyatin famin nafsik. Yang buruk-buruk datangnya dari saya pribadi. Afwan minkum. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih Pak Bos Rehan atas pemaparannya, luar biasa. Semakin banyak pencerahan, kita dari awal mendengarkan betapa luar biasanya kebaikan daripada tim Quran. Kemudian di saat yang bersamaan, ketika tugas kita bisa kita penuhi dengan mensyiarkan dakwah, ternyata ada peluang muamalah. Nah, di sini kita alhamdulillah sudah ada atau kehadiran dari Pak Haji Jailani. Insya Allah kita akan undang bagaimana beliau dari sisi muamalahnya akan jelaskan bagaimana pengalaman beliau di minggu pertama, di minggu kedua, dan penghasilan sampai di minggu ketiga bisa tembus 10 juta secara akumulatif. Baik, waktu dan tempat saya persilakan pada Pak Haji Jalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bapak Ibu yang hadir, alhamdulillah ini suatu kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pilih kita dalam hadir dalam pertemuan kita ini. Pertemuan bagaimana kita ini dipilih oleh Allah, dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suatu suatu jalan. Dengan aplikasi Think Quran ini adalah suatu jalan bagaimana kita mendekat kepada Al-Quran, kepada Al-Quran itu sendiri. Ini Masya Allah, setelah kita mendengarkan tadi pemaparan tentang Think Quran ini, dari sisi ibadahnya, dari sisi siarnya, dari sisi produknya, dan juga dari sisi muamalahnya. Ini luar biasa Masya Allah. Jadi setelah kita lihat inilah sebenarnya menjadi Think Quran ini bisa menjadi untuk jalan bagi kita untuk bagaimana mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendekat kepada Al-Quran. Al-Quran ini apa? Al-Quran ini adalah kalamullah. Apabila kita mendekat kepada Al-Quran, maka kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang paling cepat untuk mendekat kepada Allah adalah melalui Al-Quran. Maka alhamdulillah kita dikenalkan dengan Think Quran ini adalah suatu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang mulia yang di pertemuan ini, kita setelah kita lihat tadi bagaimana pemaparan yang tadinya kita tidak mengetahui daripada arti kata-kata bahasa di dalam Al-Quran, maka dengan adanya Think Quran ini sangat mudah kita mengetahuinya. Yang tadinya kata wa kita belum mengetahui, umpamanya wa artinya dan, kul artinya katakanlah, dan suduri umpamanya kita belum mengetahui sebelumnya, maka dengan mendengarkan daripada memainkan daripada Think Quran ini, kita tahu suduri ini artinya dada. Ini adalah suatu aplikasi yang sangat bagus. Maka dan ini aplikasi ini diperlukan oleh semua orang, mulai dari usia yang sudah bisa membaca Al-Quran sampai kepada orang-orang tua. Malah yang belum bisa membaca pun sudah bisa mempergunakan daripada aplikasi Think Quran ini. Karena ada suara. Kita bisa tekan seperti yang orang-orang yang tidak melihat umpamanya ini bisa. Karena ada di Malaysia ini Ustadz Nabil namanya di Malaysia, beliau ini tunanetra, tidak bisa melihat, tapi Masya Allah beliau ini malah di dalam bisnisnya beliau ini sampai menghasilkan sangat banyak ringgit Malaysia daripada beliau menjalankan daripada Think Quran ini. Ini dari sisi bisnisnya Masya Allah. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir di pertemuan ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperkenalkan dengan Think Quran ini adalah satu jalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan mendekat diri kita kepada Al-Quran, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jalan untuk mendapatkan peluang bisnis yang luar biasa. Peluang bisnis yang luar biasa.
Jadi kisah sedikit tentang saya saya juga baru dalam menjalankan Tim Quran ini. Jadi saya sekitar tanggal 2 bergabung dengan Quran, tanggal 2 bulan ini baru sekitar 20 sekian hari, baru 20 sekian hari. Waktu itu dikenalkan oleh leader Malaysia yang merupakan tetangga saya, Haji Amin. Nanti apabila kita bergabung dengan Quran ini akan kenal sama beliau. Haji Amin ini rumahnya dekat dengan rumah saya, tetangga saya. Beliau kenalkan. Saya udah lama sebenarnya kenal sama Haji Amin, sudah lama sekitar 10 tahunan. Tetapi kenal dengan Tim Quran ini beliau kenalkan kepada saya baru sekitar beberapa bulan yang lalu, dan baru saya ikut sekitar tanggal 2, belum sampai 1 bulan untuk saat ini. Jadi setelah saya jalani, saya belum, kalau diistilahkan belum mengerti baru bisa membuka aplikasi, dan belum mengerti menjalankan semua yang ada di Reseller Academy, belum bisa semua. Tapi dengan berjalannya waktu, insya Allah kita belajar. Maka setelah menjalankan selama 1 minggu Tim Quran ini, ikut bergabung dengan Tim Quran ini, maka alhamdulillah ini berkah muamalahnya. Berkah daripada muamalahnya, alhamdulillah di minggu pertama saya mendapat penghasilan, ada weekly income namanya. Weekly income ini penghasilan setiap minggu, mulai daripada hari Ahad sampai Ahad depannya. Jadi waktu itu hari Ahad ada masuk ke HP saya, penghasilan itu sekitar 979 ringgit Malaysia. 979. Ini kalau dirupiahkan ada sekitar 3 juta lah ya, 3 juta lebih sedikit. Setelah itu di minggu kedua ini kami ada di Malaysia waktu itu di Kuala Lumpur dalam pertemuan Tim Quran juga. Itu hasil di minggu kedua ini sekitar 1.140 ringgit Malaysia. Kalau di Indonesia kan hampir 4 juta, hampir sekitar 4 juta. Setelah itu sekarang di minggu ketiga ini di minggu ketiga yang kemarin itu ada diakumulasi semuanya ini sekitar 3.100 lah, 3.100 ringgit Malaysia. Jadi alhamdulillah kalau 3.100 ini sekitar hampir 10 juta. Jadi alhamdulillah saya dengan ikut bergabung dengan Tim Quran ini mendapatkan suatu jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jalan untuk jalan untuk muamalah, mendapatkan penghasilan tambahan begitu ya. Tetapi ini bisa dijadikan usaha usaha utama kita. Karena saya sudah lihat bagaimana penghasilan daripada orang yang mengajak saya. Haji Amin, beliau ini dalam penghasilan bulanannya yang terakhir ini di bulan Juli ya, di bulan Juni, itu penghasilan beliau sekitar 44.800 ringgit Malaysia. Kalau uang kitanya sekitar 150 juta. 150 juta ini Masya Allah tidak lagi dijadikan kalau buat kita bukan lagi usaha sampingan, ini usaha utama. Masya Allah, orang untuk mendapatkan gaji 20 juta, 30 juta uang Indonesia saja udah luar biasa. Apalagi di Jakarta, Masya Allah, pergi pagi kan, pergi masih gelap, pulang setelah gelap lagi. Tapi kalau dengan Tim Quran ini, Masya Allah, kita sangat mudah sekali. Modalnya cuma dengan kita mempunyai HP Android atau di rumah saja, untuk men-share daripada link ini cukup kita share kita call teman-teman kita telepon teman-teman, setelah itu kita kasih pengantar sedikit, setelah itu kita kirimkan link kita ini. Mudah. Setelah itu nanti ada seperti ini, ada pertemuan pertemuan untuk orang-orang yang berminat dengan Tim Quran ini, untuk bergabung di Tim Quran ini. Ada pertemuan kita seperti ini, kita bikin table talk jam 10. Dan juga kalau perlu lagi kita bikin lagi table talk di jam yang lain. Ini sangat mudah Masya Allah. Jadi apalagi seperti kejadian kemarin ini, kejadian di tahun 2020, dengan adanya COVID ini, orang tidak bisa kemana-mana, tidak bisa buat usaha, tidak bisa buka toko,
tidak bisa ke kantor, tidak bisa keluar kota. Ini Masya Allah. Tapi kalau seandainya Tim Quran ini datang lebih awal, tentu ini kita sudah menikmatinya sampai kita sudah menikmati yang lebih di saat ini. Tapi alhamdulillah sekarang ini, maka dengan adanya Tim Quran ini, setelah kita mengenal daripada aplikasi Tim Quran ini, tinggal kita mengambil keputusan. Apa keputusan kita? Begitu. Keputusannya satu saja, bagaimana kita bergabung bersama-sama mensiarkan daripada Tim Quran ini, mensiarkan daripada Al-Quran, supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bagaimana supaya umat Islam ini terbantu untuk masalah penghasilannya, kemandirian daripada penghasilan kita. Coba kita bayangkan, kita kita untuk usaha, umpamanya kalau kita usaha waralaba lah contohnya. Saya pernah buka usaha waralaba, itu modalnya Masya Allah. Usaha waralaba, beli satu franchise saja untuk umpamanya kopi, kita jualan kopi ya, yang merek-merek kopi itu. Itu modalnya kadang sampai 15 juta untuk satu. Apalagi waralaba yang besar. Waralaba yang besar. Dan itu perlu karyawan lagi. Perlu ada karyawan, perlu kita mengatur waktu, perlu kita training dulu. Itu modal, itu 15 juta paling kecil. Dan itu setelah kita jalankan, kita coba, itu Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Saya udah banyak mencoba menjalankan untuk untuk usaha-usaha ini. Dan usaha itu modalnya semuanya besar. Tetapi hasil belum tahu kita. Bisa banyak, bisa sedikit. Tapi keadaan sekarang Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi kita perlu memang, alhamdulillah kita dikenalkan dengan usaha, dengan aplikasi Tim Quran ini suatu peluang yang besar. Saya katakan ini sangat peluang yang besar. Memang kita kadang-kadang orang kalau ditawarkan, modalnya besar, katanya modalnya besar. 3.900.000 ini nggak besar untuk suatu usaha. Untuk suatu usaha. Dan juga begitu, tidak besar untuk sesuatu yang mendapatkan keuntungan besar di dalam agama kita. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah juga beli satu aplikasi untuk belajar bahasa Inggris, Ingbreaking itu harganya 1 juta, cuma 3 bulan. 3 bulan kita belajar, setelah itu bisa nggak bisa, udah stop. Tetapi ini untuk belajar Al-Quran, Masya Allah, kalau beli aplikasinya saja 1.090.000, ini seumur hidup. Seumur hidup aplikasi saja. Tetapi kalau kita menjual lagi daripada aplikasi ini, kita dapat 5 aplikasi. 5 aplikasi yang tadi dikatakan, satu BC, satu bisnis unit, satu unit bisnis dengan harga 3.900.000. Ya, 3.900.000 kita dapat 5 aplikasi. Kalau seandainya 5 ini kita jual, Masya Allah, jual dengan 1.090.000, berapa duitnya? 5.450.000. 5.450.000, udah untung berapa? Dari 39, udah 1,5 juta lebih. 1,5 juta lebih itu untung daripada jual produk saja. Jual produk, belum lagi keuntungan kita apabila kita mengajak teman kita untuk menjadi reseller juga. Keuntungan daripada teman kita menjadi reseller, kita akan mendapatkan komisi, keuntungan laba daripada introducer bonus, keuntungan daripada mengajak. Itu sekitar 100 ringgit Malaysia, atau sekitar 300.000 lebih. Ini keuntungan, dan belum lagi bonus tim ada 10%, Masya Allah. Ini sangat kalau ada yang mengatakan besar, ini modal-modal untuk usaha yang lain jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Coba kalau kita buka toko, ini besar-besar modalnya. Tapi dengan Tim Quran ini yang dijamin tidak akan rugi. Saya yakin. Karena memang keuntungan daripada kita mendapatkan daripada aplikasi saja ini Masya Allah. Bagaimana kalau seandainya kita bisa hafal 1.000 kata, kita akan bisa memahami 80% daripada bahasa Al-Quran. Dengan memahami, dengan bisa kita menghafal daripada 1.000 kata di dalam Tim Quran ini, maka kita akan memahami 80% daripada bahasa Al-Quran. Ini adalah suatu keuntungan besar, tidak akan bisa dinilai dengan keuntungan dunia tadi. Keuntungan dunia tadi. Tinggal kita ini sekarang ini kita ambil keputusan, kita ambil bagaimana kita bergabung
dengan Tim Quran ini. Bergabung bersama-sama kita menyiarkan dan mengajak saudara-saudara kita untuk bagaimana menyiarkan juga, mensiarkan juga daripada Tim Quran ini. Jadi sering saya dengar nasihat daripada leader-leader kita yang sudah berhasil di dalam Tim Quran ini adalah di dalam Tim Quran ini ada dua katanya. Dua saja yang diperlukan. Yang pertama adalah keberanian, yang kedua kecepatan. Yang pertama keberanian, berani untuk mengambil sikap untuk bergabung, dan yang kedua kecepatan. Karena memang dengan yang seperti inilah dikatakan orang-orang ini nanti akan berjaya, sukses di dalam menjalankan daripada Tim Quran. Begitu saja, insya Allah diserahkan kepada Ustaz Pak, insya Allah. Jazakumullah khairan katsiran, luar biasa ini dari pengalaman Pak Haji Jalani yang baru bergabung di Tim Quran walaupun belum sampai 1 bulan, baru 23 hari ya, 23 hari dengan penghasilan 10 juta. Wah, gurih banget ya. Gurih itu. Dengan cara yang kita mengajak kepada kebaikan sebagai wasilah, sebagai perantara kebaikan, orang dapat income juga, kemudian spiritualnya itu yang luar biasa. Jaminannya adalah pahala keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh mari-mari siapa yang dari Bapak Ibu yang siap hari ini bergabung bersama kami di Tim Quran. Jadi kalau kita lihat, kita bisa bayangkan hari ini Tim Quran memang belum di launching di Indonesia, tetapi sekiranya kita sudah memulai, artinya Bapak Ibu adalah seorang yang pionir, orang yang awalun. Nah, kita sebagai tuan rumah untuk launching ke depan, launching di Indonesia. Justru ini peluangnya semakin besar. Bapak Ibu bisa bayangkan dalam 2 bulan ke depan, di mana kita sudah memiliki potensi income yang sudah kita bisa tunjukkan kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, dan juga berapa banyak reseller yang sudah Bapak Ibu jadikan mitra atau partner dalam penyebaran Tim Quran ini. Oke, baik, ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup? Ada yang mau ditanyakan kepada Pak Royhan sebagai pemateri? Baik, kalau tidak ada lagi, nanti insya Allah untuk Bapak Ibu yang sudah ada niatan ataupun sudah punya keputusan, silakan hubungi dari rekan-rekan teman-teman yang sudah mengundang Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi insya Allah nanti kita arahkan, kita bantu untuk proses aktivasi untuk bergabung menjadi reseller. Baik, sebelum kita tutup, bahwa ada atau tidak adanya diri kita dalam Tim Quran, sebenarnya Tim Quran tetap akan berjalan. Sama seperti ketika Islam akan Allah tinggikan kembali, sebenarnya ada atau tidaknya kita terlibat dalam dakwah untuk mengajak orang kepada Islam, sebenarnya Islam tetap akan jaya. Nah, yang jadi persoalan, apakah kita memposisikan kita hanya sebagai penonton, ataukah kita ingin menjadi orang yang Allah pilih untuk terlibat menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih ikut berpartisipasi untuk perkembangan kemajuan Islam, atau dalam Quran ini sendiri, ini ada dakwah Qurannya, maka kita lihat, kita niatin untuk memperbaiki kehidupan akhirat kita, maka kehidupan dunia pun ternyata Allah berikan kebaikan juga. Baik, yang benar adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan, ini adalah maklum bahwa kita adalah sebagai manusia, tepatnya salah, tepatnya khilaf. Kami mohon maaf dan kami juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempurnaan daripada majelis ini, marilah kita membaca suratul Asr dan kemudian nanti ditutup dengan kifaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jazakumullah, Bas Rehan, Bas Haji Ustaz. Janar.